Iya, eh, ini sudah kedua kali dihadapkan ke muka persidangan. NM belum hadir baik itu secara offline maupun online. Jadi ya dengan alasan kemurahan hati kita ya, kita memberikan waktu sekali saudara NM untuk hadir di muka persidangan pada esok hari melalui Zoom online gitu. Karena kita ingin perkara ini objektif ya, perkara ini tidak ada yang ditutup-tutupi, makanya kita minta agar yang bersangkutan itu dihadirkan dia. Dan kita minta agar jaksa penuntut umum ya serius dalam membuktikan tuduhan ini. Nah, apabila memang besok itu saudara NM ya tidak bisa dihadirkan baik via offline maupun online, maka otomatis kesaksian dia itu dinyatakan gugur dan tidak berlaku seperti itu. Tapi sepenting apa sih Bang mungkin kesaksian yang diharapkan dari NM? Iya, karena di situ banyak kesaksian asumsi, kesaksian pendapat di dalam BAP dia. Makanya kita ingin perjelas dan pertegas bahwasanya kesaksian-kesaksian dia itu adalah opini-opini ataupun pendapat dia saja gitu loh. Hmm. Tapi mungkin hari ini tuh seperti apa sih Bang jalannya persidangan Bang secara general? Ya, tadi sudah dilaksanakan persidangan pemeriksaan terhadap satu saksi fakta dan satu ahli. Pemeriksaan terhadap saksi fakta ini atas nama Dr. Samira ya. Jadi saksi fakta ini menerangkan terkait dengan asumsinya bahwasanya Dok Sulatif itu dirinya katanya Soundesip itu adalah Sandi Purnamasari katanya, Hidung Jambu itu adalah Nikita Mirzani katanya. Nah, setelah kita buktikan ternyata itu adalah asumsi dia. Dia menyatakan menurut asumsi saya itu loh yang ada di BAP. Nah, terus telah terbongkar juga tadi fakta bahwasanya tidak ada ditemukan dalam barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang ditampilkan oleh saudara jaksa penuntut umum postingan tanggal 17 Oktober 2024 tersebut yang menyebutkan nama Sandi Purnamasari, nama Nikita Mirjani, ya, nama Oki Pratama, ya, ataupun nama MS Glow, sehingga tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak benar ataupun keterangan yang tidak jelas ataupun abu-abu. Nah, itu juga sudah dibantah oleh Samira bahwasanya dia tidak melihat kata ataupun tulisan di dalam postingan tersebut yang menyebutkan nama Sandi Purnamasari gitu. Ada hal apa sih Bang hari ini Bang? Kabarnya sempat ada ketegangan ya Bang ya ketika Isa Kalau juga tidak sempat. tegang bukan Fitra Romadhoni Nasution namanya, Oh gitu gitu. loh. Kalau tidak siap tegang nggak usah ketemu Fitra Romadhoni Nasution, Hmm. karena kita ingin kan suatu kebenaran material dan pemeriksaan yang objektif. Tentu ya saksi yang memang bertele-tele ataupun saksi yang nyema-nyeme pasti akan kita apa smackdown keterangannya gitu loh. Tapi Bang ada gimana sih Bang? Tadi ada adegan Isa Jega sempat marah, maaf karena dipanggil S. Oh, Itu seperti apa sih Bang? iya dia beropini, makanya Isa Jega marah. Karena di dalam KTP ataupun di dalam putusan pengadilan nama Isa Jega itu adalah nama lengkapnya Atrena Isa Jega, bukan nama lainnya. Makanya dipertanyakan itu nama siapa yang dibuat. Artinya dia jangan beropini di muka persidangan dan yang bersangkutan itu agar tidak mengarang-arang di muka persidangan karena itu adalah pemeriksaan saksi bukan pemeriksaan opini. Hmm. Oke. Abang terkait hari ini kesaksian berarti siapa yang hadir Bang untuk jadi saksinya? Yang hadir di situ ada Aulia Bahar ya, Ya. sama Dokter Samira. Jadi Oke. mereka dua hadir bisa, tapi yang Nikita Murjani masih kita kasih toleransi untuk dihadirkan besok secara online gitu.
Akan kita lihat jam 9 besok apakah yang bersangkutan hadir. Oke. Bang, gimana sih Bang kesaksian dari dua orang ini Bang, terutama dari Doktif ini Bang yang diduga malah menguatkan dugaan Isa Zega ke arah negatif Bang. Enggak sih, enggak ada. Itu Nah, kan jadi, asumsi dia. Di dalam BAP juga kan sebenarnya makanya saya bilang apa yang ia sampaikan di muka persidangan dan apa yang dia sampaikan di luar itu berbeda. hmm, Di muka persidangan itu dia sudah menyatakan tidak ada di situ ditulis nama Sandi Purnamasari. Di muka persidangan itu sudah kita periksa ada nggak di situ tulisannya Nikita Mirjani, nggak ada. Ada nggak di situ tulisannya MS Glow, nggak ada. hmm, Nah, terus kalau dia lain keterangan dia di luar ya silakan saja. Pegangan kita kan di muka persidangan. betul. Nah, saya kira keterangan dia itu yang menguntungkan Isa Jega gitu loh. Karena keterangan dia di situ sudah jelas, dia membantah tidak ada di situ tulisan yang jelas yang menyebutkan dengan terang dan jelas dalam postingan screenshotan itu yang menyebut nama Sandi Purnamasari. Ini kan kasus pencemaran nama baik. Iya. Kalau kalau seseorang itu tidak disebutkan namanya ya bukan pencemaran nama baik, tapi namanya itu pencemaran asumsi Hmm, gitu loh. Ataupun pencemaran nama seseorang gitu loh. Masa pelapor itu melaporkan nama seseorang, ya kan nggak nyambung gitu loh. Makanya ini adalah nama baik. Pertanyaan nama baik siapa di situ? Dia aja tidak bisa membuktikan dalam muka persidangan itu nama Sandi Purnamasari dituliskan dengan jelas dan terang sesuai identitasnya. hmm, Dia hanya menyampaikan itu kan asumsi saya. Doksulatif itu adalah diri saya. Itu di BAP keterangan dia seperti itu gitu loh. hmm, Nah, jadi kita tanya tolak ukurnya itu apa namanya seperti Bapak Pri apa dan lain-lain itu kan pendapat-pendapat dia aja yang dia sampaikan. Saya kira itu harus melihat langsung bukan yang berpendapat. Ini rata-rata pendapat sehingga keterangannya itu tidak bisa dipertahankan seperti disertasi. Kalau disertasinya itu diragukan ya nggak bisa dinilai kualitasnya sebagai saksi itu. Jadi kualitas saksi itu dilihat daripada konsistensi seseorang itu menjawab suatu pertanyaan gitu. iya. Oke. Bang, tapi berarti kesimpulannya Abang tetap puas apa enggak sih Bang terhadap apa Puas kesaksian banget dong, Doktif? karena sudah jelas dijelaskan oleh Samira berdasarkan bukti yang saya perlihatkan itu tidak ada dituliskan di situ nama Sandi Purnamasari. Tidak ada di situ juga kata ataupun tulisan MS Glow. Dia Hmm, sendiri yang jawab, bukan saya yang jawab gitu loh. Kalau oh, nanti dia membantah, ada kok rekamannya sama kita, oh, tapi kan itu untuk kepentingan gitu loh. iya. Semua ada kita semua itu. Oh, iya. Bang, tapi di sini tertulis di salah satu kanal berita tertulis kesaksian Doktif kuatkan dugaan Isa Zega berniat Nah, itu memeras kan Sandi opini-opini, Purnamasari. itu kan opini-opini Halo? mas saya kurangi, tapi kalau memang artikel-artikel yang dibuat tadi itu saya Halo? kurang percaya. Sorry, sorry Bang, putus tadi. Halo, Ya, tadi kalau berita-berita ini yang Bang. dibuat-buat bisa aja dibuat-buat mereka gitu loh, seperti itu. Oh, Namanya juga kan opini, orang menulis artikel itu kan ada sesuatu artikel seseorang itu. Saya juga artikel saya tulis ini dan lain-lain hmm, baik, baik. di dalam apa artikel pribadi. Saya kalau berita itu harus objektif dan berimbang gitu loh, ada cover both side. Ini Hmm, kan ada dari versi kita yang disampaikan, makanya itu berita yang dibuat-buat dan itu juga artikel yang dibuat-buat mereka itu. iya. Oh, gitu. Jadi kita jangan jangan terpengaruh artikel yang memang ya, artikel buat pribadi orang. Coba dibaca lagi itu artikel pribadi itu. Saya udah baca juga kok. Itu hal biasa itu ada serangan-serangan dari pihak lawan itu ya namanya berperkara itu silakan aja dia coba bangun. Bajar aja juga banyak menyerang kita itu hal biasa karena memang itu eh, sengaja memang dibangun dalam menggiring suatu opini gitu loh. Patokan kita di muka persidangan bukan di luar. Oke, siap. Tapi di sini Bang, pernyataan dari Doktif, mungkin Abang bisa izin klarifikasi Bang. Jadi konten-konten yang
diduga dibuat oleh klien abang yang selalu menyebutkan, oh cuma dikasih 10 juta, oh cuma 20 juta, oh Diduga, cuma 1 semua orang miliar. kan boleh beraduga, praduga tak bersalah gitu. Nah, kalau dibilang dia diduga kan ya itu sah-sah aja. Saya juga bilang diduga melakukan penipuan, diduga melakukan pencurian. Kan itu kan asumsi. Semua orang juga berasumsi. Tapi berani nggak dia menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan? Kalau dia, saya pastikan besok akan dipidanakan dia sama Isa Jega gitu loh. Akan Oh, dilapor ke polisi juga. Nah, kalau dia yang diduga, asumsi, menurut saya, pendapat saya ya, hmm. eh, ini ya silakan saja, sah-sah aja. Nanti kan akan dilihat di dalam pembuktian itu, hasil rekamannya juga kita peroleh di situ, Oke, gitu. siap, siap. Oke, Abang. Bang, mungkin next sidangnya berarti besok ya, Bang ya? Saudari Nikita Mirjani sama sama ahli kita. Oke, siap. Berarti nanti diharapkan hadirnya itu melalui apa, Bang? Apakah langsung, apakah melalui online, Bang? Jadi tadi jaksa meminta tolong kepada tim dan kepada hakim agar dihadirkan secara online. Oke. Jadi besok toleransi kasih ke jaksa karena 3 kali sudah dikasihkan kesempatan kepada, biasanya nggak bisa hadirkan dia. Ya sudah, besok kalau memang tidak hadir, saudara ini kita Sorry berikan putus. kepada saksi kita dan ahli kita. Kalau Kita sorry butuh putus tadi, kepastian Bang. hukum aja dalam perkara ini. Kalau tidak bisa hadir gimana, Bang? Tadi kalau dikat, karena sudah 3 kali diberikan gitu loh. Mau itu offline ya silakan aja. Tapi kalau memang hadir, saya kira toleransi kita untuk memberikan itu sudah cukup. Tinggal Hmm. kita dan ahli kita yang diperiksa. Gitu. Oh iya, iya. Oke, oke. Siap, siap. Oke. Oke, siap, Abang. Terima kasih banyak, Bang Pitra, Ya, atas waktunya. sama Mas. Selamat beristirahat, Bang.